Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tristan, pagi ini kita berada di SMK Negeri 7 Surabaya. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di SMK Negeri 7 Surabaya mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada. Mari kita lihat ke dalam. Ya, kebetulan kita juga ditemani oleh Pak Bambang, Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Surabaya. Pak Bambang, SMK Negeri 7 Surabaya ini memiliki berapa kompetensi, Pak? Kita punya 8 kompetensi, Pak. Satu ada TPTU untuk AC refrigerator itu. Yang kedua TKJ, TAV, otomotif, bangunan ada 2. Kemudian mesin dan TKR, kita punya 8. Ya. Ini basis pengembangannya dulu dari STM ya, Pak ya? Ya, ini dulu STM 2, Pak. STM 2. Nah, strategi pengembangan 8 kompetensi itu seperti apa, Pak Bambang? Kita berakar pada kompetensi masing-masing, Pak. Kita arahkan semuanya ke industri. Seperti di otomotif kita kerjasama dengan bengkel dulu dengan Daihatsu. Jadi kita berharap potensi bengkel membuka lahan pekerjaan bagi anak-anak itu terus kita kembangkan. Sedangkan untuk bangunan kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, Pak. Anak-anak yang lulus di SMK 7 ini kita arahkan untuk bisa melanjutkan ke sana dengan prioritas oleh kampus itu dan lahannya pekerjaannya sudah disiapkan. Oh, kita nyari perguruan tinggi yang seperti itu. Artinya ini sebenarnya sudah ada link dengan perguruan tinggi, kita Pak? Sudah punya, Pak. Perguruan tinggi mana saja, Pak, yang bisa kita linkkan? Kita kalau dengan ITS itu ada guru kita yang dosen di sana, yang vokasi. Dengan harapan anak yang lulus dari listrik itu bisa langsung melanjutkan ke vokasi. Kita dapat kemudahan. Kemudian dengan Widya Karya yang tadi saya ceritakan, bangunan juga dapat peluang ke sana. Jadi sudah dijanjikan anak-anak yang lulus dari sekolah kita ini ditampung mereka 3 bulan pendidikan di kelas, 9 bulannya di lapangan pekerjaan. Oh, ini pengganti magang industri itu apa gimana, Pak? Tidak, Pak. Bukan. Magang kita sudah sendiri. Itu D1. Jadi setelah sekolah di sini lulus, kita salurkan karena lulusan SMK begitu lulus langsung kerja kan nggak mungkin, Pak. Ya, nah, mereka mesti butuh keahlian tambahan. Dan keahlian itu yang cocok dengan yang ada di pasar. Kita untuk magang, untuk anak bangunan kita sudah kirim 3 anak ke Bali, Pak. Oh, ada perusahaan yang percaya pada kita. Hanya dibutuhkan cuma 3. Jadi kita seleksi anak 4 yang lolos 3. Alhamdulillah. Kalau daya serap anak-anak kita seperti apa, Pak? Berapa persen serapan lulusan khususnya dari kompetensi-kompetensi yang jarang seperti bangunan dan otomotif ini? Nah, ini kondisinya kan mesti terkait dengan kondisi bisnis ya, Pak, di luar ya. Tapi yang pasti ada jurusan yang tidak terpengaruh itu sama sekali. Jurusan pendingin, Pak. Nah, pendingin itu selalu habis. Kita punya 2 kelas, 1 kelas 30, berarti 60 anak. Setiap tahun lulus itu mesti habis, diterima oleh lapangan pekerjaan. Oke, satu lagi Pak Bambang, ini terkait dengan pengembangan kurikulumnya. Apakah industri terlibat langsung dalam pengembangan kurikulum atau SMK yang mengundang mereka datang ke sini? Untuk industri kita gantian, Pak. Jadi 1 kali kita mengundang industri, kita cerita kepada mereka masalah kita. Karena perkembangan di sekolah dengan industri pasti berbeda, Pak. Industri itu sudah berjalan lari, kita masih jalan pelan-pelan. Karena itu kita undang. Mereka menjelaskan bahwa sekolah dunia kerja sekarang itu kayak gini. Kalau begitu, sekolah harus menyiapkan seperti itu. Kita minta tolong ke mereka. Ayo kita rumuskan kurikulum bareng-bareng. Setelah itu kita coba anak-anak magang di sana. Jadi link and match-nya akan ketemu itu, Pak. Rencana pengembangan SMK 7 ke depan, Pak, gimana, Pak? Saya itu seperti punya cita-cita yang tidak mungkin, Pak, kayaknya ya. Karena biasanya kalau kita ngundang anak-anak hari pendaftaran murid baru itu mesti kan bayar. Saya kepingin
punya sekolah, anak-anak sekolah pulangnya dibayari. Karena industrinya sudah mapan, pesanan-pesanan apa yang dibutuhkan industri itu ada, anak-anak bekerja, prakteknya itu dalam rangka bekerja, uang yang dia peroleh itu bisa untuk Oke. Ya, artinya mereka dilatih juga untuk melakukan produksi di sekolah. Iya, ya? betul. Nah, sejauh ini produksi apa saja yang sudah dilakukan atau jenis-jenis produksi yang dihasilkan anak-anak ini seperti apa? Kita sudah, kalau di bangunan Pak, Ya. kita sudah menjual banyak unit untuk absen online. Oke. Jadi ya, layar sentuh itu. Tentu ya. Beberapa sekolah negeri berdasarkan pameran ya Pak, lihat sudah menggunakan produk kita. Cuman ada beberapa yang nggak mungkin bisa kita produksi, seperti jurusan-jurusan TKJ kita hanya melayani servis seperti itu. Kemudian TPTU itu jurusan asing ya Pak. Itu kita melayani beberapa instansi yang minta tolong kita untuk anak-anaknya magang dan memperbaiki merawat AC-AC kantor. Malah kita sudah tawarkan ke Ibu Gubernur, Pak, Bu, kalau kantor-kantor butuh apa? Perawatan AC, sekolah kami, anak-anak kami siap. Hanya jangan yang terlalu berat lah anak-anak untuk belajar itu. Kalau kita bicara selama pandemik ini kan 2 tahun ini hampir Pak, kita mengalami kesulitan yang luar biasa, Pak. Nah, strategi SMK 7 di dalam memenuhi pembelajaran selama pandemik itu seperti apa? Kan PTM kita dimulai kan dari SMK 7 oleh Ibu Gubernur, dibuka di SMK 7. Itu kebanggaan bagi kami karena kita memiliki semangat baru, artinya kita dikasih senjata, diberi kepercayaan untuk memulai tatap muka. Nah, masalah tatap muka ini kan di Jawa Timur itu tatap muka bertahap. Nah, karena bertahap, setiap minggu kita buat jadwal hasil evaluasi minggu yang lalu. Minggu ini pakai metode yang ini, jadwalnya diatur, kemudian hasilnya bagus, minggu berikutnya masih kita pakai itu. Minggu ketiga kita ubah, jumlahnya anaknya kita tambah, yang maksimal 50%. Tadinya kan 20, kemudian 30, 40. Sekarang kita baru sekitar 45%, Pak. Hari ini 45%? Ya. Jadi kita pingin, karena kita dicanangkan di sini, moga-moga SMK 7 yang pertama menerapkan lebih dari diizinkan 50%, Pak. Dan lebih. Iya. Kita pingin seperti itu. Oke, kita akan lihat bagaimana produksi anak-anak di laboratorium di masing-masing kompetensi. Lahan yang dipergunakan oleh SMK 7 berapa? Kita hampir 2 hektar. 1,8 ya? 1,8 hektar. Hampir 2 hektar. Itu terdiri dari ruang kelas, ruang RPS, atau bengkel? Semuanya. Semua. Ruang teori, ruang bengkel. Ruang kantor. Ini bengkelnya? Ini mesin, Pak. Mesin. Apa kita lihat sini? Sahabat Risan, ini adalah bengkel pemesinan yang dimiliki oleh SMK Negeri 7 Surabaya. Ini adalah mesin pendidikan, sehingga kecil kemungkinan untuk dipergunakan melakukan produksi-produksi dengan kapasitas yang lebih besar. Sejauh ini SMK 7 memanfaatkan mesin-mesin yang ada untuk pembelajaran, dan ada lagi yang digunakan untuk yang lain?
Untuk mesin ini di samping untuk pembelajaran, kita juga menerima pesanan perorangan, Pak. Jadi ada beberapa pesan seperti kalau di sebelah barat itu ada CNC, Pak. Dan itu hanya beberapa toko, beberapa usahawan yang mengusahakan, memesan ke kita. Kita tidak bisa melayani massal karena kemampuan daya produksi kita masih kecil. Karena itu anak-anak yang buat ini ya bisa latihan buat baut, mur itu hanya sebatas itu. Kalau anak-anak harus satu anak memproduksi banyak untuk kemudian diproduksi dijual ke sebelah. Nah, perlu Bapak harus ketahui kalau di sebelah ini toko alat-alat berat, Pak. Oke. Di belakang sekolah kita. Itu sebenarnya peluang pasar yang besar. Tapi kemampuan kami untuk melayani pasar itu kurang bagus. Ini mesin ini mesin tua. Yang mungkin sejak STM dulu ada. Nah, kita mau mengganti kan belum tentu. Ya, terkait dengan kondisi mesin-mesin yang ada di SMK Negeri 7 ini, Pak Bambang ada keinginan nggak untuk melakukan satu peremajaan dan sebagainya? Pasti, Pak. Kita sudah mengajukan melalui proses di Takola itu, dan alhamdulillah waktu saya masuk beberapa bulan kita sudah diberi bantuan mesin freeze yang baru. Tapi biasanya kan kita gantian, Pak. Karena itu mungkin nunggu lagi baru bisa. Andaikan sekolah punya kemampuan, kita tidak nunggu bantuan pemerintah. Pak Bambang, ini kan terkait dengan bagaimana mengembangkan potensi yang ada di sekolah. Dan ini pasti akan sangat bergantung kepada bagaimana belut diberikan kepada sekolah. Nah, apakah SMK Negeri 7 ini sudah direkomendasikan menjadi belut atau masih sebatas teaching factory saja? Alhamdulillah, nanti jam 12 kita ada undangan untuk sekolah-sekolah calon penerima belut. Mohon doanya. Setelah kita jadi belut, saya pastikan jenengan bisa datang sini, sekolahan kita sudah berubah. Oke sahabat, kita doakan SMK-SMK di seluruh Indonesia memiliki kemandirian dalam mengelola seluruh proses produksi yang ada di sekolah sehingga bisa lebih mandiri. Belut penting diberikan untuk kemandirian sekolah. Kita lihat bengkel yang lain. PKR. Ya, sahabat Tristan, ini adalah laboratorium pemesinan yang dimiliki juga oleh SMK Negeri 7, dan kebetulan ada Pak Dani sebagai penanggung jawabnya di sini. Pak Dani, bagaimana mengatur jam pembelajaran praktek untuk anak-anak ini? Untuk sementara kita menyesuaikan dengan arahan dari pusat, yaitu nanti ada yang masuk 50% untuk pembelajaran. Kita maksimalkan karena ini memang kelas 3. Saya utamakan untuk prakteknya sehingga nanti tidak ketinggalan jauh kita. Semoga nanti bisa lebih baik lagi dan bisa tambah anak-anak bisa dapat kompetensi lebih karena kita sudah ketinggalan jauh. Dan harapan saya juga, harapan sekolah juga memaksimalkan kondisi permesinan yang ada sehingga anak itu bisa dapat materi yang lebih baik lagi, gitu Pak. Oke, dengan kondisi yang sangat terbatas pada musim pandemi begini, apakah anak-anak ini juga dilatih melalui project based learning misalnya gitu? Ada, tapi sebatas online. Tapi online itu pun juga tidak, istilahnya itu tidak sampai ke praktikumnya. Kita makanya praktikumnya kita butuh pemesinannya langsung sehingga anak itu bisa langsung tahu prakteknya seperti apa. Kalau seandainya pakai simulasi atau YouTube kita kurang karena anak tidak hanya bisa tahu lewat gambar, lewat tutorial cara, tapi belum bisa mengoperasikan secara penuh. Nanti kita akan menggilir setiap seminggunya kita 50%. Artinya seminggu anak bisa maksimal karena memang kondisi mesin kita juga terbatas. Artinya bisa jadi 50% ini anak-anak sudah mengenal semuanya.
mudah-mudahan nanti bisa kedepannya kita dapat bantuan yang lebih baik lagi untuk memaksimalkan kondisi bengkel dengan kapasitas siswa yang ada. Ya, oke, sahabat Tristan. Jadi SMK Negeri 7 juga menjadi salah satu SMK yang pertama kali ditunjuk Jawa Timur untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita akan lihat bagaimana proses pembelajaran ini dilakukan secara luring lebih lanjut. Mas Kurniawan, selama masa pandemik, hambatan apa saja yang kamu alami dalam proses pembelajaran luring maupun daring? Hambatan dari saya sendiri ya, untuk dari saya sendiri yaitu kurangnya paham tentang mesin-mesin gini, tentang prakteknya juga, karena kan di rumah terus, karena ya itulah kurang pembelajaran praktek untuk di bengkel. Kebanyakan di rumah, ya itulah akibatnya. Ya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman kamu, kepada sekolah, kepada adik-adikmu yang belum masuk di SMK 7 khususnya? Semoga untuk terus semangat lah untuk mempelajari tentang praktek-praktek seperti ini, dan kedepannya semoga sekolah tetap menjalankan daringnya atau luringnya. Semangat ya. Oke, sahabat, banyak kendala yang kita hadapi selama masa pembelajaran. Tapi ini tidak berarti menjadi satu persoalan besar. Justru ini menjadi cambuk buat kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih maju ke depan. Mari kita lihat lab yang lain. Sahabat Tristan, kita berada di bengkel otomotif SMK Negeri 7 Surabaya. Kebetulan ada siswa-siswa yang sedang praktek, dan ini sistem blok ya Pak ya? Iya, sistem blok. Dan ini dilakukan dengan sistem blok. Sama Pak Dwi Mariono. Pak Dwi, bagaimana mengatur jam pembelajaran praktek anak-anak di kompetensi otomotif ini? Untuk pengaturan kita sesuai dengan jadwalnya, yaitu siswa masuk 50% dalam setiap harinya Pak. Ya. Nah, jadi minggu pertama mulai absen 1 sampai dengan 16, minggu kedua nomor absen 17 sampai dengan 33, seperti itu. Nah, kita tetap memakai Protokol kesehatan ya? protokol kesehatan, Ya. ya, jaga jarak dan memakai masker. Oke, Pak Dwi, untuk kerjasama industri sudah bekerjasama dengan mana saja untuk yang otomotif? Untuk otomotif, kerjasama kami itu yang pertama dari pihak Daihatsu, ya, PT Astra. Yang kedua, kita juga bekerjasama dengan PT SS21. Satu lagi sebenarnya, untuk pembelajaran K3 Pak Dwi, itu sejauh mana diberikan kepada anak-anak kita? Untuk K3, nah kebetulan pada saat kita sebelum pengenalan proses servis berkala, itu kita siapkan itu Pak, di situ ada K3. Nah, Ya. kita beri siswa itu pelajaran K3 dahulu. Oke sahabat, ini proses yang terintegrasi. Jadi pembelajaran K3 terintegrasi di dalam kurikulum pemesinan dan otomotif SMK Negeri 7 Surabaya. Kita akan lihat kompetensi yang lain.
Kebetulan ini anak-anak sedang belajar tentang bagaimana menghitung RAB bangunan. Pak Arif, bisa jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di bangunan? Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk kelas 11 ini ada materi pelajaran namanya estimasi biaya konstruksi. Jadi itu berkaitan dengan cara menggunakan atau menghitung rencana anggaran biaya. Terkait dengan itu kita mengaplikasikannya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi setelah itu kita ajarkan di sini menggunakan sarana dari sekolah, menggunakan komputer bagaimana caranya menghitung menggunakan aplikasi Excel-nya gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Oh. Oke, ini proses yang saya kira sangat penting dilakukan di SMK khususnya SMK yang berbasis pada konstruksi. Kita akan lihat kompetensi yang lain. Bu Dana, ini kan SMK Negeri 7 ini juga menerima anak-anak ABK ya Bu ya? Menerima. Nggih. Nah. Tahun kemarin itu tahun ajaran ini nggih. Sekitar 25. 25 anak ABK dengan berbagai jenis. Betul. Lebih tepatnya kekhususan. slow learner. Yang slow learner saja. Sebagian besar mereka di mana? 45. 45. 40. Jadi untuk saat ini ada di kelas 10, 11 dan 12. Sekitar 45 siswa ABK. Ini memang tuntutan dari pemerintah daerah atau memang ada program dari SMK, Bu? Yang pertama ya tuntutan, dan juga kita mengikuti apa yang menjadi program pemerintah daerah. Ya. Karena tidak banyak SMK kita membuka peluang untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan SMK Negeri 7 Surabaya sudah membuka peluang itu. Mari kita dukung terus program-program yang dikembangkan di SMK Negeri 7 dan di SMK-SMK di seluruh Indonesia. Sahabat Tristan, peralatan-peralatan yang ada di bengkel pendingin ini adalah bantuan dari pemerintah tahun 2019 dan sudah dimanfaatkan secara maksimal. Demikian juga yang dilakukan di bengkel-bengkel yang lain. Pak Heri kebetulan ada di sini ya, salah satu guru produktif. Pak Heri, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan khususnya di pembelajaran praktek mesin pendingin ini, Pak? Pembelajaran yang dilakukan adalah sementara menggunakan trainer dikarenakan masih suasana pandemi, jadi siswanya tidak semuanya boleh masuk, sehingga kita menggunakan untuk percobaan pertama kita menggunakan trainer yang sifatnya bukan barang sebenarnya, karena dengan trainer ini diharapkan siswa mampu untuk menyerap ilmu teknik pendingin yang ada di SMK Negeri 7 Surabaya. Nah, ini contohnya dia pengisian refrigeran yang masuk ke dalam sistem pendingin. Jadi, dan ini sudah berhasil, itu kelihatan kalau dia berhasil maka muncul bunga es, Pak. Muncul bunga es sehingga siswa tahu prosesnya, kemudian tahu teknik pengisian yang benar, pemvakuman yang benar, dan diharapkan berikutnya nanti dia untuk praktek di alat yang sebenarnya. Oke, sahabat, ini proses yang penting diberikan kepada anak-anak kita. Bagaimana membangun sebuah jaringan, bagaimana mengelola pekerjaan-pekerjaan yang diberikan setelah mereka selesai di SMK. Oke, sahabat Tristan, kita berada di bengkel TITL. SMK Negeri 7 Surabaya. Dan kebetulan kita bersama Bapak Bambang Supriyono, Kaprodi TITL. Pak Bambang, bisa jelaskan sedikit bagaimana proses pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak ini? Boleh, Pak, boleh. Proses pembelajaran yang diberikan pada anak-anak kita yaitu ada dua. Yang pertama itu ada
pembelajaran secara daring dan yang kedua pembelajaran secara luring. Pembelajaran secara luring kita bagi yaitu setiap anak 5 siswa, setiap timnya ya, setiap siswa yaitu bergantian dari 2 jam, habis itu gantian sampai 2 jam pertama kita praktek, yang 2 jam berikutnya itu adalah menyelesaikan tugas. Itu aja. Kerjasama yang sudah dilakukan dengan mana saja Pak Bambang? Kalau perguruan tingginya Pak, kita sudah bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November, yaitu Fakultas Vokasi, dan juga ada dari Universitas Narotama, Institut Teknologi Aditama, dan Politeknik Pelayaran. Kalau dan juga industrinya? Politeknik PEN. Industrinya Pak? Industrinya kita kerjasama dengan PLN, yaitu kita membuka namanya ada kelas PJB kelas. Juga dengan PT Handal Yesindo. Yang ketiga itu ada PT Elkoblas. Yaitu semuanya bergerak dengan pembangkit kontrol energi elektrik. Oke sahabat, ini yang kita harapkan di dalam pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Semua komponen bergerak bersama untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang handal, produktif, disiplin, berkarakter. Mari dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Ada satu program yang menarik di SMK Negeri 7 yang diberi nama program Alumni Mengajar. Nah, Bu Dana, bagaimana program ini dikemas? Oke, terima kasih. Tidak hanya alumni mengajar sebenarnya, kita ada program alumni mengajar. Yang pertama, yang berikutnya ada industri mengajar dan kampus mengajar. Nah, untuk alumni mengajar itu dari alumni kita kan ada komunitas, sehingga kebutuhan terkait adik kelasnya itu disupport sepenuhnya, terutama untuk soft skill dan hard skillnya, begitu. Dan itu dilakukan rutinitas, bisa tiap bulan dan waktu yang tidak ditentukan, tetapi selalu sering melakukan kegiatan untuk alumni mengajar ini. Oke, ini sebenarnya adalah satu proses yang terintegrasi ya Bu. Betul, ya, okay. Di mana memberdayakan semua kemampuan yang ada, tidak hanya dari alumni tetapi juga komponen-komponen yang ada, termasuk kampus-kampus yang ada di sekitar Surabaya juga. Ini satu program yang diharapkan sehingga menjadi satu yang terintegrasi, satu hal yang di blend dalam program yang unggul nantinya, sehingga nanti inilah yang kita harapkan menjadi support utama di dalam pengembangan SMK yang ada di seluruh Indonesia. Kita lihat program yang lain. Sahabat Risan, SMK Negeri 7 Surabaya membuka peluang tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Satu di antaranya adalah Mas Ahli yang kebetulan mengambil kompetensi audio video. Dan di sini ada Pak Nuryanto sebagai pembimbing dan ada Bu Dana di sini ya, yang mendukung seluruh proses pembelajaran yang ada. Mas Ahli mengambil kompetensi audio video. Kenapa mengambil kompetensi audio video? Iya, senang. Nanti kalau setelah selesai sekolah di SMK Negeri 7 rencananya mau apa? Mau buka usaha, kerja
atau mau membuka sendiri usaha? Mau kerjasama membuka sendiri usaha. Kerjasama dan membuka sendiri ya. Tetap semangat ya. Ada penjelasan sedikit dari Bu Dana. Kebetulan anak kami yang bernama Ahli ini sudah bekerja di Ahli ya. Bekerja di mana Ahli? Di Mobil 33. Sebagai apa kamu nak? Nyapu sama ngangkat kaki. Sebagai Cleaning. Okay. Jadi Ahli ini setelah selesai dari sekolah, kemudian ke perusahaan, selain memindahkan ya, PKL-nya dulu kan di Mobil 88. Mobil 88 ya? Mobil 88 ya? Oh 33. Mobil 33. Jadi seluruh SMK di seluruh Indonesia. Ini tantangan yang berat untuk kita semua, untuk membuka peluang kepada seluruh anak bangsa agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. SMK Negeri 7 memberi contoh bagaimana memberi peluang terbuka kepada seluruh anak bangsa dengan kesempatan yang sama di berbagai kompetensi yang ada. Dan SMK Negeri 7 di samping SMK Negeri 8, 2 SMK ini menyelenggarakan pendidikan berkebutuhan khusus di SMK. Dukung terus pengembangan SMK Negeri 7 Surabaya. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan terkini SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 7 Surabaya. Unggul,